Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam salam pagi dan dengan semangat yang baru di hari yang baru dan minggu yang baru. Mari kita terus mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang Sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti atas hidup kami. Dan kami mau terus belajar kebenaran sabdamu yang menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca kitab 1 Petrus pasal yang ke-5. Demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, karena kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah anugerah yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih, dan dari Markus anakku. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kasih. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian akhir dari surat 1 Petrus ini kita belajar beberapa catatan penting. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita melawan yang namanya kekhawatiran, bagaimana kita melawan iblis yang terus mencoba melemahkan iman kita. Dari teks yang kita baca, ada upaya yang harus kita kerjakan dari diri kita, dan Allah yang juga akan bekerja untuk kita. Apa bagian kita ketika kita harus melawan rasa kekhawatiran yang ada dalam diri kita, atau melawan godaan cobaan iblis yang mencoba melemahkan kita? Dua hal yang penting yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian kita, yaitu berserah penuh pada Tuhan.
Ya, jadi di tengah rasa kekhawatiran yang ada, kita justru melawannya dengan berserah penuh pada Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan berarti mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara atas hidup kita. Kedua, iman yang teguh. Iblis yang mencoba melemahkan kita atau mengalahkan kita harus kita lawan dengan iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Dua hal itulah yang harus terus kita kerjakan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu Tuhan yang akan memelihara hidup kita, Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan menguatkan, dan Tuhan yang akan mengokohkan kita. Karena Dialah yang mempunyai kuasa di atas segala-galanya. Karena itu, di tengah segala kekhawatiran yang ada, di tengah segala tantangan-tantangan yang ada, mari kita melakukan bagian kita. Dan biarlah Allah mengerjakan bagiannya bagi kita. Sehingga ada sinergi antara kita dan Tuhan, supaya kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami agar di tengah kekhawatiran hidup, di tengah tantangan, bahkan juga cobaan dari iblis, kami dimampukan untuk mengerjakan bagian kami, yaitu berserah penuh pada Tuhan dan iman yang teguh. Dan kami percaya Tuhan yang akan memelihara hidup kami, menolong dan meneguhkan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.